wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan teknik konseling yaitu psikoanalisa dari Sigmund Freud. Saya Fena Manjatulung sebagai konselor. Saya Lubna Gaila sebagai observer. Dan saya Iman Wijaya sebagai klien. Baik, selamat datang kembali Saudara Mawar. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Kalau Anda sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, Alhamdulillah. sekarang kan kita sudah masuk ke dalam sesi ketiga nih. Ya. Pada sesi sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai kesemasa saudara. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas lebih dalam pada saat saudara masa-masa di mana saudara merasa gagal ataupun saudara merasa tidak cukup dengan diri saudara. Nah, saudara bisa mengatakan apa saja yang saudara rasakan pada saat saudara mengalami masa-masa tersebut tanpa takut takut salah berbicara ataupun takut saya hakimi. Silakan saudara mengatakan apa saja yang saudara rasakan. Baik, terima kasih. Jadi kadang tuh saya merasa harus selalu benar. Bahkan nilai tugas kemarin sedikit di bawah harapan saya saja, rasanya saya selalu merasa gagal total. Oh ya, saya mengerti. Bisa saudara katakan lebih dalam lagi apa yang saudara rasakan pada saat saudara mengalami hal tersebut? Iya, baik. Jadi sepertinya tuh saya selalu memikirkan yang kemarin. Bahkan semalam saja saya sempat bermimpi aneh tentang kelas dan jawaban yang hilang. Oh, jadi hal tersebut tuh sampai berdampak kepada mimpi saudara ya? Iya, betul sekali. Ya. Boleh saudara ceritakan apa yang saudara alami saat mimpi tersebut? Karena biasanya terkadang mimpi tersebut itu merupakan representasi di mana ada hal-hal yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata, sehingga hal tersebut tuh masuk ke dalam mimpi kita. Bisa saudara ceritakan apa yang saudara alami? Baik, jadi mimpi saya semalam itu saya sedang mengerjakan jawaban di kelas. Tiba-tiba semua jawaban yang saya kerjakan tadi semuanya hilang. Dan itu membuat saya panik. Lalu semua orang tiba-tiba menatap kepada saya dengan wajah yang seram. Terus saya memalingkan pandangan saya kepada ibu guru. Tiba-tiba ibu guru wajahnya berubah seperti wajah ibu saya dan dia sangat marah besar. Oh, jadi itu yang saya rasakan saat saudara mengalami mimpi itu ya? Iya. Terus bagaimana, itu kan mimpi yang saudara rasakan nih, itu bagaimana perasaan saudara saat saudara mengalami mimpi tersebut? Jadi yang saya rasakan pada saat mimpi aneh semalam itu saya merasa panik, malu, takut, dan jantung saya berdebar kencang. Oh, jadi itu perasaan yang saudara rasakan ya? Iya, betul sekali. Oh ya, jadi perasaan itu biasanya muncul karena ada pola dari masa lalu yang masih menempel di alam bawah sadar saudara. Nah, bayangan wajah ibu saudara yang marah pada mimpi tersebut, Iya, betul. itu tuh bisa saja menjadi pengalaman masa lalu yang membuat saudara tuh selalu menekan diri saudara untuk selalu benar. Oh, jadi rasa bersalah saya yang sekarang karena nilai itu tuh berasal dari masa kecil saya. Iya, itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, itu bisa menjadi mekanisme pertahanan di mana dinamakan perfeksionis, di mana saudara tuh berusaha maksimal untuk menghindari kesalahan supaya saudara tuh bisa terlihat selalu benar dan juga menghindari kesalahan-kesalahan seperti itu. Terus kadang rasanya tuh saya merasa harus selalu benar. Bahkan saat mengobrol dengan Anda saja, saya takut mengecewakan Anda. Itu wajar. Itu bisa jadi karena saudara masih ada pengalaman masa lalu di mana itu hal tersebut juga tertumpah kepada orang lain, bahkan kepada konsultan sendiri. Tetapi saudara tidak perlu khawatir karena dengan mengetahui hal tersebut justru itu membantu kita untuk mengetahui bagaimana pola perasaan yang saudara rasakan dan kita bisa mengetahui cara untuk menanganinya dengan lebih efektif seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi saya menaruh perasaan takut itu kepada Anda. Iya, itu benar sekali. Kadang tuh saya merasa harus selalu benar. Kadang selalu benar dan rasa takut bersalah saya dari masa kecil itu tuh saya bawa sampai sekarang kayak hampir semua hal. Misalnya nilai tugas saya sedikit di bawah harapan saya saja, saya langsung merasa bahwa saya tuh telah gagal total.
Seperti itu ya. Iya. Tapi tidak perlu khawatir dengan kita mengetahui pola-pola yang saudara rasakan itu akan membantu kita untuk menyusun bagaimana cara untuk menangani perasaan dan juga perilaku saudara yang terjadi pada saat ini. Oke, baik. Sekarang saya sudah mulai paham kenapa saya selalu merasa cemas dan takut gagal. Nah, itu hal yang bagus. Jadi mari kita bekerja sama untuk membangun strategi dan juga cara yang efektif untuk mengurangi rasa-rasa tidak puas saudara terhadap apa yang saudara lakukan, dan juga menghilangkan rasa-rasa di mana saudara merasa selalu gagal dengan apa yang saudara lakukan dengan cara yang lebih efektif dan juga bisa membuat saudara merasakan kehidupan yang normal lagi gitu. Baik, pada sesi kali ini kita sudah selesai. Nah, kita akan masuk ke sesi berikutnya, tapi kita buatkan jadwal lagi ya. Iya, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Terima kasih, saya pamit pulang dulu ya. Iya. Ya, sampai bertemu di waktu-waktu selanjutnya. Iya, hati-hati di jalan sudah makan. Di sesi ini, konselor menggunakan 3 teknik psikoanalisis Freud. Yang pertama ada asosiasi bebas. Terlihat klien bercerita secara spontan mengenai kecemasan, nilai, dan mimpi. Jadi kadang tuh saya merasa harus selalu benar. Bahkan nilai tugas kemarin sedikit di bawah harapan saya saja, rasanya saya selalu merasa gagal total. Jadi sepertinya tuh saya selalu memikirkan yang kemarin. Bahkan semalam saja saya sempat bermimpi aneh tentang kelas dan jawaban yang hilang. Dan yang kedua ada asosiasi mimpi. Mimpi klien mengenai jawaban yang hilang dan wajah guru yang menjadi ibunya dapat dianalisis untuk mengetahui simbol bawah sadar. Jadi mimpi saya semalam itu saya sedang mengerjakan jawaban di kelas. Tiba-tiba semua jawaban yang saya kerjakan tadi semuanya hilang. Dan itu membuat saya panik. Lalu semua orang tiba-tiba menatap kepada saya dengan wajah yang sangat seram. Terus saya memalingkan pandangan saya kepada ibu guru. Tiba-tiba ibu guru wajahnya berubah seperti wajah ibu saya dan dia sangat marah besar. Dan yang ketiga ada transparansi. Terlihat saat klien memproyeksikan pengalaman takut salah dari ibunya ke konsultan secara gradual. Terus kadang rasanya tuh saya merasa harus selalu benar. Bahkan saat mengobrol dengan Anda saja, saya takut mengecewakan Anda. Di sesi ini menunjukkan pengalaman masa kecil, alam bawah sadar, dan mekanisme pertahanan diri untuk membentuk perfeksionisme dan rasa bersalah. Oh, jadi itu perasaan yang saudara rasakan ya? Iya, betul sekali. Oh ya. Jadi perasaan itu biasanya muncul karena ada pola dari masa lalu yang masih menempel di alam bawah sadar saudara. Nah, bayangan wajah ibu saudara yang marah pada mimpi tersebut, itu tuh bisa saja menjadi pengalaman masa lalu yang membuat saudara tuh selalu menekan diri saudara untuk selalu benar. Oh, jadi rasa bersalah saya yang sekarang karena nilai itu tuh berasal dari masa kecil saya. Iya, itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, itu bisa menjadi mekanisme pertahanan di mana dinamakan perfeksionis, di mana saudara tuh berusaha maksimal untuk menghindari kesalahan supaya saudara tuh bisa terlihat selalu benar dan juga menghindari kesalahan-kesalahan seperti itu. Penonton bisa mengikuti perjalanan emosional dari cemas, takut, hingga lega dan sadar.